Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum itu apakah ada yang tidak hadir untuk hari ini? Ada semua ya? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita dan dalam pembelajarannya kita dimudahkan. Untuk kelas tolong pertimbangannya. Untuk mengawali kegiatan belajar kita pada hari ini, apa baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Sambil menundukkan kepala, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kelas untuk pertimbangannya. Nah, sebelum itu, sebelum masuk materi inti, Bapak ingin bertanya. Ada tidak yang masih ingat pembelajaran kita minggu kemarin? Coba, kan? Ya, minggu kemarin. Ya, belum pembalap ya. Nah, ada tidak yang tahu apa? Masih ingat tidak apa arti dari bangun balap? Ya, Nur? Definisi balok adalah balon ruang sisi datar yang dibentuk oleh tiga pasang sisi berbentuk persegi panjang yang saling berhadapan dan bersesuaian. Ya, benar ya. Nah, ini perbedaan kita perhatikan ini. Yang dimana balok itu terdiri dari 6 buah persegi panjang yang saling berhadapan dan bersesuaian. Nah, ada yang masih ingat tentang rumus dari volume balok? Ya, Sofia? Panjang kali lebar kali tinggi. Nah, ya benar ya. Volume balok itu dinamakan panjang kali lebar kali tinggi, yang dimana panjangnya yaitu sisi sini, untuk lebarnya sisi sampingnya, dan tingginya yaitu sisi tinggi yang atas. Jika kita ibaratkan sisi A, B, C, D, E, F, G, H, maka panjangnya yaitu AB dikali BC dan dikali lebarnya. Itu ya. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang prisma. Nah, prisma ini juga tidak jauh berbeda dengan balok, masih sangat erat kaitannya. Sebab apa? Karena balok itu juga bisa kita sebut dengan prisma, yaitu prisma segi 4. Nah, jadi pada pembelajaran kali ini kalian diharapkan dapat menentukan atau memahami konsep dari prisma dan kalian dapat menentukan luas permukaan dari prisma tersebut. Ada tidak yang sudah mempelajari atau sudah baca-baca hingga mengetahui apa pengertian dari prisma? Ya, Jessica silakan. Definisi prisma bangun ruang yang mempunyai sepasang sisi kongluen dan sejajar serta rusuk tegak dan sejajar. Ya, benar ya. Jadi prisma itu merupakan bangun ruang yang mempunyai sisi yang kongruen dan memiliki setiap sisi tegak di setiapnya. Nah, di sini Bapak punya sebuah metode pembelajaran. Nah, untuk prisma segitiga, contoh sederhananya bisa seperti ini ya. Yang dimana sisi yang bersesuaiannya itu kutub dan alasnya, dan sisi tegaknya yaitu sisi tegak yang membatasi dari kutub dan alasnya. Sampai di sini paham? Selanjutnya ada tidak yang dapat menyebutkan contoh-contoh bangun prisma dan kehidupan kita sehari-hari? Siapa? Mungkin dulu. Tenda. 1 tenda, 2 lemari, 3 tempat duduk, dan atap rumah. Oh ya benar. Nah, untuk atap rumah itu bentuknya yaitu prisma segi 3. Nah, untuk lemari itu, nah ini dia, itu tadi. Bisa disebut dengan prisma segi 4, atau juga bisa kita sebut dengan balok tadi. Jadi balok dan prisma itu sangat erat kaitannya. Yang membedakannya untuk prisma itu memiliki
segi N ya. Jadi untuk namanya tergantung dengan alasnya segi berapa. Kalau dia alasnya segi 5 berarti disebut dengan prisma segi 5. Kalau alasnya 6 disebut dengan prisma segi 6. Nah, dari hal tersebut kita tidak dapat menyebutkan unsur-unsur dari prisma. Ya, silakan. 1 sisi, 2 rusuk, 3 sudut, 4 diagonal bidang, 5 bidang diagonal, 6 diagonal ruang. Nah, benar ya. Contohnya bisa kalian perhatikan media ini itu prisma segi 4. Yang dimana yang dimaksud dengan bidang atau sisi itu yaitu sisi sini. Ini yang dinamakan sisi atau bidang. Sini, di sini. Nah, untuk dinamakan tusuk yaitu garis yang membentuk bangun ruang tersebut, yaitu ini yang dinamakan tusuk. Nah, selanjutnya yaitu diagonal bidang atau diagonal bidang itu yaitu yang dinamakan bidang atau sisi tadi kan yang berhadapan di depan ini. Nah, untuk diagonalnya yaitu seperti sebelum kita mempelajari pada persegi panjang. Nah, jadi diagonal bidang itu yaitu dari sini ke sini. Kalau diagonal ruang itu beda lagi. Namanya juga diagonal ruang berarti yaitu berada di dalam ruangnya. Nah, kalau ini kan memiliki ruang di dalamnya. Jadi diagonal ruangnya yaitu misalnya titik ini. Nah, berarti diagonal ruangnya ke titik sini. Atau ibaratnya kita dalam ruangan ini dari sudut situ ke sudut situ ke atas. Nah, gitu ya. Dan satunya lagi yaitu bidang diagonal. Nah, untuk bidang diagonal yaitu bidang yang terbentuk pada di dalam prisma. Seperti itu contohnya misalnya titik A sama B akan membentuk bidang diagonal ruang yaitu di sisi sebaliknya tapi di atas umumnya. Jadi dia itu dari sini ke sini namun membentuk bidang dan di dalamnya. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ya? Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang cara mencari rumus luas permukaan prisma. Nah, ini kan Bapak menggunakan media pembelajarannya agar bisa lebih dipahami. Nah, ini kan bentuknya prisma segitiga. Jika kita Bapak buka, maka ini akan membentuk unsur jari-jari prisma, yang dimana akan membentuk mana jari-jari prisma itu kan bisa dibentuk oleh ada yang tahu dibentuk oleh apa? Segitiga segi. Ya benar ya. Jadi prisma itu terbentuk oleh dua buah segitiga yang dimana yaitu tutup dan alasnya. Kalau dia prisma segitiga maka alas dan tutupnya yaitu terbentuk dari segitiga. Kalau dia segi empat berarti bentuk alasnya segi empat. Dan dibentuk juga oleh persegi panjang. Nah, untuk persegi panjangnya menyesuaikan dari bentuk alasnya, alas dan tutupnya. Jika tutup dan alasnya berbentuk segitiga, maka persegi panjang yang dibentuk juga berjumlah 3. Nah, jadi untuk mencari luas permukaannya kita tinggal menghitung dari jumlah dari bangun datar yang membentuk prisma tersebut, yaitu luas 1, luas 2, luas 3, luas 4, dan luas 5. Nah, jika kita perhatikan bahwa persegi ini kan kongruen atau sama, sehingga kita hanya mencari satu luas persegi saja, sehingga dapat kita tulis yaitu luas segitiga. 2 buah luas segitiga sehingga luas rumusnya 2 rumus segitiga ada yang tahu? 2 kali panjang 1/2 alas kali tinggi. Setengah dikali alas kali tinggi. Nah, selanjutnya yaitu dibentuk oleh 3 buah persegi panjang. Rumus dari luas persegi panjang
segi panjangnya kan sisi-sisinya bersesuai dengan segitiga kan, sehingga ada cara yang lebih mudah untuk merumuskannya, yaitu tapi kan sisi segitiga ini kan bisa kita jumlahkan menggunakan keliling segitiga, tinggal kita kalikan nanti dengan tinggi dari prisma, maka akan kita dapatkan luas dari selimutnya, sehingga kita dapat merumuskan luas selimutnya sama dengan keliling segitiga dikali dengan tinggi. Nah, untuk luas alas dan tutupnya yaitu 2 dikali dari luas persegi segitiga. Jadi luas permukaan prisma sama dengan luas alas ditambah luas tutup ditambah luas sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya. Nah, untuk selanjutnya saya Bapak minta untuk membentuk kelompok, bikin kursinya aja yang kita. Jadi satu kelompok itu 2 orang, Nur sama negaranya, kemudian sama Jessica. Nah, sebelum kalian menjelaskan, Bapak akan menjelaskan tentang apa-apa dan pengerjaannya, yaitu otomatis informasi yang ada pada bab peserta. Jadi, selanjutnya kerjakan secara berkelompok, yaitu kalian berdiskusi untuk mengerjakannya. Hanya jika ada yang kurang paham atau kurang jelas, silakan tanyakan pada Bapak ya. Lakukan aktivitasnya sesuai dengan langkah-langkah secara sistematis agar kalian lebih mudah untuk memahaminya. Dan yang terakhir, tuliskan jawaban kalian pada kolom yang telah disediakan. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan mengajarkan dulu ya. Ini 4 rumah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah,
bisa diangkat ini seperti bisa kena ini saja yang mana bisa dilakukan ini sisi. Peran segitiga di sini sebagai alas ini dua menjadi alas alas.
C dikali P. C. Nah ini A kali B, A kali P, B kali P, C kali P. Nah ini sama kan satunya ambil A kali P, ini B kali P. Ini kan di segitiga jadi kan segitiga kan sebagai panas nanti luas luas segitiga sebenarnya 2 dikali luas. Nah kan nomor segitiganya kan ini sisinya tadi A kali B, B kali B, C kali P. Jadi persegitiganya satu rumus A kali P. Nanti yang dua B kali C kali sudah. Ini kan fokus dari keliling segitiga tadi kan, keliling segitiga sama keliling atas, keliling segitiga. Keliling atas dikali kan dari yang nomor berapa atau luas dari nomor segitiga tadi kan dirumuskan 2 dikali luas atas ditambah sumber tadi kan keliling atas dikali luas atas ditambah keliling masih dari segitiga. Jadi ini kan ABC kali B, nah bawah ini ABC ABC kan dari keliling segitiga tadi kan, berarti keliling segitiga pas keluar simpulan. Jadi dapat disimpulkan luas permukaan prisma adalah jumlah seluruh luas permukaan pada prisma yang dirumuskan dengan luas panas ditambah luas lumut ditambah ini sehingga luas lumut prisma keliling segitiga dikali ini kali C nya tadi keliling segitiga kali ini. Nah ini tinggal kita ngajuin ini 2 dikali luas panas, dimana dia
Nah, kita akan membahas dari hasil yang kami kerjakan. Untuk yang pertama akan mengenal dan menggambar dari bangunan Wisma. Wisma itu kan seperti yang kita bahas pertama tadi, yaitu sebuah bangunan ruang yang mempunyai tiga pasang sisi, kongruen yang sejajar serta susunan saling tegak. Nah, itu kenapa dia memiliki tiga pasang sisi? Karena itu merupakan wisma dari segitiga. Yang kedua itu mengenal jenis wisma. Kelompok Sofia bisa menunjukkan jawaban dari yang B. Yang pertama, tenda. Tenda banyak sisinya 5, banyak tusuk 9, banyak titik sudut 6. Yang kedua, lemari. Lemari banyak sisinya 6, banyak tusuk 12, banyak titik sudut 8. 3. Tempat tisu. Banyak sisinya 6, banyak tusuk 12, banyak titik sudut 8. 4. Atap rumah. Banyak sisinya 5, banyak tusuknya 9, banyak titik sudut 6. Nah, benar ya. Kelompok 0 bagaimana? Sama ya. Kalau untuk bendanya? Sama. Nah, selanjutnya menentukan luas permukaan prisma. Nah, di KBD kan sudah ada. Perhatikan prisma di berikut. Yaitu bentuk dari prisma apa itu? Segitiga. Nah, di bawahnya itu merupakan dari prisma. Kita salah satu sisinya kita buka. Maka akan menghasilkan 2 buah segitiga dan 3 buah persegi panjang. Jika kita pisahkan setiap bagian, maka akan membentuk beberapa bangunan datar dari prisma. Nah, kelompok not bisa tolong menggambar dari nomor 3. Oke, terima kasih. Ya, benar ya. Untuk gambarnya bisa seperti itu atau juga bentuk yang lainnya. Nah, untuk nomor 4 berdasarkan jaring-jaring, maka akan kita bisa melihat luas permukaan prisma yang akan terbentuk dari rangkaian dari 2 buah segitiga dan 3 buah segi panjang. Nah, untuk yang kelima, untuk mengetahui pemangkasan itu kita lebih dulu harus mengetahui dari rumus dari luas bidang-bidang yang terbentuk. Untuk luas persegi panjang lebar, untuk luas segitiga bagi 2. Nah, pada gambar yang telah digambarkan dalam mengikuti segitiganya memiliki berapa buah? 2. Sehingga dari luas segitiga itu, jika rumus dari 2 luas segitiga itu dirumuskan sebagai apa? Rumus dari 2 luas segitiga 2
dua luas dua tiga, yaitu dua alas kali tinggi kali dua. Nah, selanjutnya kan prisma itu memiliki prisma segitiga itu memiliki 3 buah persegi panjang. Nah, untuk luas persegi panjang satu dirumuskan A kali D. Untuk luas yang kedua B kali D. B kali T. Luas yang ketiga C kali D. C kali T. Nah, jika kita rumuskan jika ketiga persegi panjang itu kita jumlahkan, maka rumus dari jumlah dari luas tiga persegi panjang itu yaitu A kali D ditambah B kali D ditambah D dikali D. Nah, di sini kan E-nya bernilai sama, sehingga dapat kita keluarkan T-nya, sehingga bentuknya menjadi A ditambah B ditambah C dikali D. Nah, seperti kita ketahui kan, jika kita lihat misalnya ketiga sisi persegi ini, sisi lebarnya yaitu dibentuk oleh keliling dari segitiga, sehingga ini juga bisa kita tuliskan menjadi keliling segi dikali tinggi. Jawabannya sama tidak? Nah, selanjutnya yaitu dari apa yang telah kita kerjakan, maka kita dapat merumuskan buat permukaan prisma. Nah, prisma terbentuk dari 2 buah segitiga dan 3 buah persegi panjang, sehingga luas permukaan prisma yaitu luas dari 2 buah segitiga tadi yaitu 2 kali luas alas 2 dikali luas alas ditambah dari segitiga ditambah dikali tinggi. Nah, dari hasil 18 kali kerjakan, ada tidak dapat menarik kesimpulan? Kamu siapa yang mau mengambil? Ya, silakan. Kesimpulannya adalah luas permukaan prisma adalah jumlah seluruh luas permukaan atau bidang prisma dengan rumus luas permukaan P sama dengan luas alas ditambah luas limit ditambah luas tutup. Ya, benar ya. Jadi untuk mencari luas permukaan prisma kita bisa mencari luas bidangnya satu-satu dan menjumlahkannya, atau dapat juga kita menggunakan rumus 2 dikali luas alasnya ditambah keliling segitiga, atau bisa juga ini keliling segitiga ini menyesuaikan dengan alasnya ya. Bisa juga kita keliling alas. Jadi ketika alasnya segitiga maka kita akan menggunakan rumus segitiga. Kalau dia segi 4 kita menggunakan rumus segi 4 dan seterusnya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ya. Itu terima kasih dulu. Silakan kembali ke dalam kesimpulan. Nah, kita telah mempelajari tentang bangun ruang prisma. Nah, untuk manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari itu juga bermanfaat untuk seperti bangunan dalam proses dia membuat atap rumah, itu bisa dia manfaatkan dari luas permukaan
Prisma, sehingga dia mengetahui bahwa berapa banyak yang harus dibuat atau genteng yang diperlukan untuk menutupi atap rumah. Juga bisa dimanfaatkan oleh seorang yang ingin berkemah yang ingin membangun tenda, sehingga dia bisa menyiapkan terpal atau kain yang digunakan untuk membangun tenda. Itu ya, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tidak? Nah, untuk pembelajaran kita sampai di sini dulu. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang volume prisma. Nah, untuk itu kalau pelajaran terlebih dahulu ya di rumah sebelum kita membuat pembelajaran kehidupan. Untuk kelas kalau kehidupannya untuk mengalami pembelajaran kita ini agar apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan menjadi pembelajaran yang baik untuk kita. Untuk mengakhiri kegiatan belajar kita pada hari ini, apa baiknya kita berdoa untuk kepercayaan kita masing-masing sambil menundukkan kepala berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya, pembelajaran ini sampai di sini Bapak Ari. Sampai berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.